Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizona SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 5 Payakumbuh dengan bidang studi kimia. Untuk saat ini, saya dipercayakan sebagai Kepala Laboratorium di SMA Negeri 5 Payakumbuh. Seperti kita ketahui, pembelajaran IPA selalu berkaitan dengan pembuktian di laboratorium, yaitu dengan kegiatan eksperimen. Untuk melakukan eksperimen ini, dibutuhkan laboratorium yang mendukung dan sempurna. Tetapi kami di SMA Negeri 5 Payakumbuh memiliki beberapa kekurangan. Pada saat ini, di SMA Negeri 5 Payakumbuh sudah ada beberapa ruang laboratorium, yaitu laboratorium IPA berupa laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan laboratorium biologi. Pada laboratorium IPA di SMA Negeri 5 Payakumbuh, walaupun sudah memiliki ruangan masing-masing, tetapi tidak bisa difungsikan secara optimal. Hanya satu ruangan yang bisa dipakai untuk ketiga mata pelajaran. Hal ini dikarenakan alat-alat dan bahan-bahan masih dipakai secara bersama. Secara umum, laboratorium IPA sudah bisa digunakan oleh siswa dan guru IPA. Namun, hal ini belum dilakukan secara optimal. Masih banyak eksperimen yang tidak bisa dilakukan di laboratorium di SMA Negeri 5 Payakumbuh dikarenakan adanya bahan-bahan yang tidak bisa dibeli oleh sekolah. Bukan karena tidak memiliki biaya pada saat pembelian bahan, tetapi karena tidak adanya penyimpanan yang sesuai untuk bahan-bahan tersebut. Sehingga banyak eksperimen yang tidak bisa dilakukan yang membutuhkan bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan ini yaitu bahan-bahan yang harus disimpan dengan suhu yang rendah maksimal 15 derajat Celcius. Hal ini menjadi masalah bagi SMA Negeri 5 Payakumbuh untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium, terutama laboratorium IPA. Contoh bahan yang harus disimpan dalam suhu rendah yaitu minimal suhu 15 derajat Celcius, yaitu alkohol berupa metanol dan etanol, ester berupa etil asetat, eter berupa dietil eter, keton berupa aseton dan sikloheksana, kemudian ada asam asetat, fenol, asam propionat, dan antiserat. Maka jadi tugas saya sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium untuk mengatasi masalah ini. Saya merasa tertantang dan memiliki kewajiban untuk mencari solusi dari masalah ini, sehingga pemakaian laboratorium IPA bisa dioptimalkan dan bisa melayani semua praktikum yang seharusnya dicoba oleh siswa. Maka, saya bersama tenaga laboran mencoba untuk membuat lemari pendingin rakitan sendiri yang akan difungsikan untuk menyimpan bahan-bahan yang membutuhkan suhu rendah dalam penyimpanan. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan rakitan kulkas mini. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kulkas mini ini adalah 1. Peltier. Peltier merupakan elemen termo yang mengimplementasikan efek kerja pompa panas yang memiliki dua plat, yaitu sisi dingin dan sisi panas. Alat yang kedua yaitu heatsink. Heatsink merupakan perangkat pendingin yang terbuat dari aluminium atau tembaga yang bertujuan untuk mendinginkan prosesor yang suhunya meningkat akibat dari kinerja berat dari perangkat lain. Alat yang ketiga yaitu power supply. Power supply yaitu perangkat keras pada komponen elektronika yang mempunyai fungsi sebagai supplier arus listrik. Alat yang keempat yaitu kipas prosesor. Fungsi utama dari kipas prosesor ini adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Alat yang kelima yaitu termometer digital yang digunakan sebagai pengukur suhu. Dan alat yang keenam yaitu thermal paste, di mana thermal paste ini adalah pasta yang berfungsi untuk menyalurkan panas dari MOSFET ke heatsink. Perakitan kulkas mini ini sudah dapat menghasilkan satu kulkas mini yang bisa dipakai untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang harus disimpan dalam suhu rendah. Kulkas mini ini mampu menurunkan suhu dari suhu lingkungan sekitar 30 derajat Celcius sampai ke 10 derajat Celcius. Pada hukum termodinamika 2, seharusnya kulkas mini ini mampu menurunkan suhu sampai di bawah 0 derajat Celcius. Oleh karena itu, kulkas rakitan ini harus disempurnakan lagi agar mendapatkan kondisi idealnya. Kelebihan dari kulkas mini yang sudah dirakit ini, yaitu yang pertama, dia sudah bisa menyimpan pada suhu 10 derajat Celcius.
sehingga bahan-bahan yang ada di dalamnya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kedua, dia tidak menggunakan listrik yang terlalu tinggi. Kelemahan dari kulkas mini yang kita buat sekarang ini yaitu butuh waktu agak panjang untuk menurunkan suhu dari 30 derajat Celcius sampai ke 10 derajat Celcius. Lalu yang kedua, kekurangannya belum tercapainya kondisi ideal yaitu di bawah 0 derajat Celcius dan kapasitas yang masih rendah di dalamnya. Oleh karena itu, masih membutuhkan perbaikan agar didapatkan kondisi yang ideal dan juga dibutuhkan untuk memperbanyak space yang ada di dalamnya. Seperti dengan memberikan rak atau beberapa bentuk-bentuk kotak-kotak yang ada di dalam. Demikianlah hasil dari kulkas mini kami ini, sudah bisa dimanfaatkan walaupun masih belum sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.